Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Hajah Muhimah Falasifah. Yang kami hormati Dr. Hanifuddin Mahdum dan Dr. Khairatul Idawati. Yang kami hormati Bapak Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri, Bapak Ahmad Nidhomi, dan tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi kedua orang tua yang selalu mendoakan saya di pondok. Di sini saya atas nama Duratul Farida dari Batu Malang akan mempresentasikan tentang Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yang pertama, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini berdiri pada tahun 1825, jauh sebelum kemerdekaan. Untuk lokasinya, lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemudian untuk sejarah berdirinya sejarah berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini terbagi menjadi 2 periode perintisan dan 4 periode pengembangan. Yang pertama, pada periode perintisan pertama ini dimulai pada tahun 1825 tadi, yaitu Kiai Abdussalam atau dikenal dengan Mbah Soihah datang ke lokasi ini. Pada saat itu lokasi ini masih hutan belantara. Kurang lebih 13 tahun beliau bergelut dengan semak dan belukar, akhirnya terbentuk atau terbangun 3 lokal untuk pendidikan. Yang pertama, langgar atau musola untuk pengajian para santri, kemudian kamar para santri, dan dalam beliau. Pondoknya dikenal dengan sebutan Pondok Selawe karena santrinya yang jumlahnya ada 25, dan dikenal dengan sebutan Pondok Telu karena pondok ini mengajarkan 3 ilmu utama, yaitu ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu kanuragan. Ada pendapat lain, maksud dari Pondok Telu ini adalah karena pondoknya memiliki 3 lokal bangunan untuk pembelajaran. Tepatnya dibangun di sebelah timur Sungai Gedang. Kemudian pada periode perintisan kedua, di sini Pondok Pesantren sudah dibantu oleh menantu Kiai Abdussalam, yaitu Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman menggantikan kepemimpinan di Pondok Selawe tadi, sedang Kiai Said membangun pondok baru di sebelah barat Sungai Gedang. Untuk Pondok Kiai Usman fokus pada pembelajaran ilmu thariqah, sedang Pondok Kiai Said fokus pembelajaran ilmu syariat. Kemudian masuk pada pengembangan periode 1. Pada pengembangan periode 1 ini, karena Kiai Usman tidak memiliki putra laki-laki, maka pondoknya diteruskan oleh menantunya. Setengah dari santrinya diboyong ke Pondok Kiai Said yang tadi berada di baratnya Sungai Gedang. Kemudian setengahnya lagi dibawa oleh menantunya di Desa Keras, yaitu menantunya yang bernama Kiai Asy'ari, Desa Keras yang sekarang menjadi Tebu Ireng. Untuk pusat keilmuan thariqah yang dulu dipegang oleh Kiai Usman digantikan oleh menantunya Kiai Abdullah, dibawa ke Desa Kapas. Kemudian untuk pondoknya Kiai Said yang tadi berada di baratnya Sungai Gedang itu diteruskan oleh putranya,
yang bernama Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ini merupakan kiai yang kaya raya dan dermawan. Beliau dikenal dengan kiai yang memiliki hasil panen beras yang sangat banyak, akhirnya memiliki gudang beras di mana-mana. Karena gudang beras di mana-mana di lokasi ini, maka lokasi ini dikenal dengan lokasi tambak beras. Begitu juga pondoknya. Pondoknya juga dikenal dengan pondok tambak beras. Masuk pada periode pengembangan ketiga. Pada periode pengembangan ketiga ini dibantu oleh putra-putranya, putra-putra Kiai Hasbullah, yaitu Kiai Wahab dan Kiai Abdurrahim. Di sini Kiai Wahab ini mengganti beberapa sistem yang sudah diterapkan, seperti pembelajaran yang awalnya dengan halakoh itu diganti dengan madrasah, kelas-kelas. Kemudian pengelolaan madrasah itu dikelola oleh adiknya, yaitu Kiai Abdurrahim. Setelah Mbah Hasbullah wafat, adiknya lagi, yaitu Kiai Abdul Hamid, ikut membantu dalam pengelolaan pondok pesantren. Jadi Kiai Abdul Hamid itu fokus pada pesantrennya, Kiai Abdurrahim fokus pada madrasahnya, sedang Kiai Wahab fokus berkiprah kepada masyarakat. Di sini juga terbentuk organisasi kemasyarakatan, yaitu Taswirul Afkar, kemudian ada juga Nahdlatul Wathon yang sekarang menjadi Nahdlatul Ulama. Pada periode ketiga ini itu mulai terbangun beberapa madrasah. Yang pertama Madrasah Muktilfan, kemudian MII yang sekarang menjadi MI, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat yang dulunya programnya 4 tahun kemudian sekarang menjadi 6 tahun. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT dan Mahat Ali, dan kemudian disusul dengan beberapa lembaga yang lain. Di periode ketiga ini juga mulai ditentukan nama pondok tambak beras ini menjadi Pondok Bahrul Ulum. Jadi awalnya itu Kiai Wahab mengutus keempat santrinya untuk mencari nama yang cocok untuk pondok tambak beras ini. Itu terkumpul tiga nama, yaitu Bahrul Ulum, Mambaul Ulum, dan Darul Hikmah. Ditetapkan yang dipilih adalah Bahrul Ulum. Bahrul Ulum artinya lautan ilmu. Harapannya supaya pondok tambak beras atau yang sudah berganti nama menjadi Pondok Bahrul Ulum ini benar-benar menjadi lautan ilmu bagi para santri. Kemudian masuk pada periode keempat. Periode keempat ini itu sudah mulai disusun manajemen kepemimpinan secara terprogram dan sistematis. Di sini untuk manajemen organisasi kepemimpinannya itu ada empat ya. Yang pertama Dewan Pengasuh. Di sini merupakan dewan tertinggi yang dapat menentukan keputusan dan semua program yang akan dijalankan di Pondok Bahrul Ulum. Kemudian ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini bertugas mendampingi pengasuh untuk menentukan dan memberi saran atas program-program yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengurus harian. Ini terhimpun beberapa pengurus inti seperti ketua, sekretaris, dan bendahara yang tugasnya merupakan eksekutor program-program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah Dewan Departemen sama eksekutor program yang akan dilaksanakan di pondok, tapi ini lebih menjurus kepada bidang-bidang masing-masing, seperti ada bidang humasi, bidang kamtib, dan lain-lain. Mulai tahun 1987 sampai sekarang itu terdapat 3 periode pergantian kepengasuhan. Yang pertama mulai tahun 1987 sampai 2006 ini ketua pengasuhnya dipegang oleh Kiai Soleh Abdul Hamid.
Kemudian yang kedua mulai tahun 2006 sampai 2007 dipegang oleh Dr. Andes, dipegang oleh Kiai Dr. Andes Amanullah. Kemudian yang terakhir mulai 2009 sampai saat ini dipegang oleh Kiai Hasib Wahab. Untuk pendidikannya itu ada formal dan non formal. Mulai tahun 2016 sampai sekarang itu terhitung pendidikan formal terdapat 20 unit mulai prasekolah sampai perguruan tinggi. Kemudian untuk pondok pesantrennya itu terdapat 37 unit pondok pesantren. Untuk pendidikan non formal ini maksudnya seperti diniyah, madrasah Quran dan weton, sorogan kitab itu dipegang oleh pengasuh ribat masing-masing di ribat masing-masing. Sudah cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.